Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Baik, anak-anak, eh, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Untuk itu, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Maka boleh silakan KM yang memimpin doa terlebih dahulu. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan sebelum mulai pembelajaran kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memahami pembelajaran kali ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah ke pemahaman, kefahaman membuat kita semua dengan pembelajaran yang akan Bapak ajarkan pada pagi kali ini. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas terkait hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah. Nah, coba sebelum mulai, ada yang tahu tidak apa itu kejujuran? Apa itu jujur, amanah, dan istiqomah? Coba. Ya, Andi, silakan. Nah, bagus. Jadi itu ya. Jadi kejujuran adalah, nah ini kita bisa lihat. Nah, pengertian jujur. Nah, pengertian jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Apa yang diucapkan memang itulah yang sesungguhnya, dan apa yang diperbuat itulah yang sebenarnya. Ya, jadi jujur itu adalah perkataan dan perbuatan yang sebenarnya atau sesuai antara sikap dan perbuatan. Jadi tidak bertentangan, ya. Jadi sikap, kemudian perkataan dan perbuatan itu sesuai. Nah, ketika tidak sesuai, maka itu kebalikan dari jujur. Nah, apa itu kebalikan dari jujur? Nah, kebalikan dari jujur adalah dusta atau bohong. Nah, betul. Jadi dusta atau bohong itu artinya yaitu tidak sesuai dengan perbuatan yang sebenar-benarnya. Nah, coba. Nah, ini. Coba untuk Tasya, coba baca Al-Quran dalil tentang jujur. Quran Surah Al-Baqarah ayat 42. Oke, bagus. Ya, Bapak ulangi ya, bahwa dalil dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala kan menjelaskan, wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo antum ta'lamun. Dan janganlah kamu campur adukan dengan kebenaran. Dan jangan kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan jangan kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Jadi Allah Subhanahu wa taala di sini menyuruh kita untuk selalu berbuat jujur, jangan menutup-nutupi, jangan berbohong. Kemudian ketika kita tahu, maka kita harus mengucapkan atau kita harus mengungkapkannya. Jangan ditutup-tutupi, ya. Misalkan Andi punya uang, ya, Andi punya uang 10.000. Kemudian misalkan Panu minjem ke Andi teh. Andi minjem, misalkan minjem uang, ternyata kata Andi tuh, saya emang nggak bawa uang, cina. Saya nggak bawa uang, terus gak bisa jajan. Nah, padahal sebenarnya Andi memiliki uang berapa? 10 ribu. Nah, tapi karena Andi tidak mau meminjamkannya kepada Panu, maka akhirnya Andi berbuat bohong. Nah, ini ya. Kemudian kalau jujur
Nah, tadi Andi misalnya punya uang 10.000, Vanu minjem, maka kata Andi, nih Vanu, saya punya uang 10.000, kamu boleh minjem misalkan 5.000. Nah, itu jujur ya artinya. Nah, kemudian untuk hadisnya, nah hadis dari Bukhari dan Muslim, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri innal birri yahdi ilal jannah. Hendaknya kamu selalu jujur karena kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu akan membawa ke dalam surga. Jadi jujur maka akan mengantarkan kita semua kepada ke surga. Baik. Nah, ini ada hikmah, manfaat dari perilaku jujur. Yang pertama, mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Nah, artinya ketika kita jujur, maka orang-orang akan terus percaya kepada kita. Bahkan banyak orang yang akan percaya sama kita. Yang kedua, mendapatkan banyak teman. Nah, ketika kalau kita berbohong, teman tidak akan pasti menemani kita. Karena tahu kalau kita itu sering berbohong. Tapi bedanya kalau jujur, orang pasti akan terus menyamperi kita atau mendatangi kita karena karena orang-orang tahu bahwa kita berbuat jujur. Nah, yang terakhir, mendapatkan ketentraman hidup karena tidak memiliki kesalahan terhadap orang lain. Itu ya jadi jujur. Nah, untuk amanah. Nah, amanah ya artinya itu terpercaya. Nah, dapat dipercaya. Nah, amanah juga berarti pesan yang dititipkan dapat disampaikan kepada orang yang berhak. Amanah yang wajib ditunaikan oleh setiap orang adalah hak-hak Allah seperti sholat, zakat, puasa, berbuat baik kepada sesama dan lainnya. Jadi amanah itu adalah menjaga apa yang dititipkan, apa yang disampaikan. Nah, dalil nakli ya, coba baca. Intan. Ya, bagus. Nah, Bapak ulang. Ayatul munafiqi salasun idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. 1, jika berbicara ia bohong. 2, jika berjanji ia ingkar. Dan jika beri amanah ia berkhianat. Maka orang yang tidak amanah, orang yang tidak dapat dipercaya ya, ketika dititipkan sesuatu maka ia akan berkhianat. Ia akan berkhianat, tidak akan dipercaya lagi oleh orang-orang. Nah, ini macam-macam amanah. Yang pertama terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalilnya ya, maka amanah terhadap Allah itu adalah ketaatan akan segala perintah, menjauhi segala larangannya, saum, sholat, dan lain-lain. Nah, ini dalilnya ya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul. Janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahuinya. Nah, kemudian contoh amanah ya kepada Allah menjalankan semua perintah dan meninggalkan semua yang larangannya. Bukan kita. Nah, ya. Jadi kembali lagi, kita itu diciptakan oleh Allah, maka kita harus beribadah kepadanya. Nah, kemudian ada macam-macam amanah. Nah, apa itu macam-macam amanah? Nah, yang kedua, amanah terhadap sesama manusia. Nah, amanah ini meliputi hak-hak antar sesama manusia. Misalnya ketika dititipi pesan atau barang, maka kita harus menyampaikan kepada yang berhak. Ini kata Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Nah, itu ya. Terakhir, amanah terhadap diri sendiri. Maka amanah ini apa? Amanah ini dijalani dengan memelihara dan menggunakan segenap kemampuannya demi menjaga kelangsungan hidup, kesejahteraan, dan kebahagiaan diri. Nah, kata Allah, dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya. Jadi kita harus benar-benar memelihara amanah itu sendiri. Nah, ada hikmahnya ketika kita menerapkan perilaku amanah. 1, dapat dipercaya orang lain. Ya, kedua, mendapatkan simpati dari semua pihak, baik kawan maupun lawan. Ketiga, hidupnya akan sukses dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Yang terakhir, amanah. Nah, ini amanah yaitu berarti istiqomah. Nah, bagaimana istiqomah itu berarti sikap kukuh yang ada pada pendirian dan konsekuensi dalam tindakan.
Nah, dalam makna yang luas, istiqomah adalah sikap teguh dalam melakukan sesuatu kebaikan, membela dan mempertahankan keimanan dan keislaman walaupun menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan. Nah, ini dalilnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bapak ya, kita ngebut saja. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir kepada mereka dan tidak pula bersedih hati. Nah, ini ya. Jadi harus tetap istiqomah di jalan Allah. Nah, kemudian terakhir, hikmahnya dari manfaat perilaku amanah adalah yang pertama, orang yang istiqomah itu akan dijauhkan oleh Allah dari rasa takut, sedih, sehingga dapat mengatasi rasa sedih yang menimpanya. Tidak hanya dibawa kesedihan dan tidak getar dalam menghadapi kehidupan yang masa yang akan datang. Yang kedua, orang istiqomah akan mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan di dunia karena ia tekun dan ulet. Yang ketiga, orang yang istiqomah dan sahabat mendirikan salat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya. Jadi, apa itu jujur, amanah dan istiqomah? Yaitu yang tadi sudah Bapak jelaskan. Nah, sekarang Bapak mau nanya, siapa yang bisa menjelaskan apa itu perilaku jujur, amanah dan istiqomah? Silakan. Ya, Fadia, bagus. Nah, itu ya. Jadi, apa yang tadi sudah disebutkan oleh Fadia itu bagus, sangat bagus sekali. Gitu ya. Jadi menerap ya. Jadi insya Allah apa yang tadi Bapak sudah sampaikan itu bisa menerap gitu ya di dalam pikiran kalian, di dalam kepala kalian. Mudah-mudahan apa yang tadi Bapak sampaikan juga bisa bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari kalian. Jadi jangan hanya diingat di kepala, tapi pula kalian harus bisa mengimplementasikan atau mempraktekannya di dalam kehidupan sehari-hari ya, kayak gitu. Jadi intinya kalian sebagai umat Islam, kita sebagai umat Islam, kita harus menerapkan 3 poin ini yang ada pada diri kita. Ya, diri manusia apa? Jujur, amanah, dan istiqomah. Insya Allah ketika kita bisa mengimplementasikan ini, maka Allah akan senantiasa melindungi kita. Allah senantiasa akan menyayangi kita. Ya, gitu aja paling ya dari Bapak. Mohon maaf kalau misalkan Bapak banyak kurang dalam menjelaskan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mungkin cukupkan sekian saja ya untuk pertemuan kali ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.